Kamu jurusannya apa? Kalau ini jurusan apa aja di sini? PAI, terus IAT, Ekonomi Syariah. Udah cuma 3 jurusan. AS ada nggak? Nggak ada. Rusia? Kalau AS nggak ada, barangkali Rusia ada. Nggak ada, cuma 3 jurusan ini. Tasawuf nggak ada. Ini kalau masuk pas banget ini. Kalau ajak masyarakat suruh zikir terus. Oke, ada 3. Lah, ada PAI, IAT, dan S. Ini bagian dari Islam. Ya. Ini ilmu keislaman. Kamu punya ilmu pendidikan agama Islam. Punya ilmu Al-Quran dan tafsir. Punya ilmu ekonomi syariah. Bagaimana ini dipraktekkan? Bagaimana ilmu prakteknya? Terapan itu berarti aplikasi, diterapkan. Nah, bagaimana praktek ilmu-ilmu keislaman yang diterapkan di masyarakat? Paham nggak? Disitulah kamu belajar. Satu ya. Belajar ini saya menjelaskan pitnya dulu. Jadi praktek itu kamu harus menggunakan perangkat ini ya. Islamologi ini ilmu-ilmu Islaman. Terapan coba. Terapan apa? Aplikasi yang diterapkan ya, yang diaplikasikan yang ada di masyarakat. Jadi, nah ini nanti gini. Saya ingin menjelaskan ke kamu dulu sebelum masuk ke sini. Sumber ilmu teman-teman sekalian. Sumber ilmu pengetahuan ya. Itu ada 2. Ya. Ada sumber ilmu pengetahuan yang namanya, selama ini kamu kalau nyari ilmu di mana? Kamu udah cari ilmu nggak? Kan tolib kan? Tolabah kan? Kamu kan mencari ilmu kan? Mencari ilmu di mana? Di pesantren. Yang kamu cari di mana? Fisiknya di mana? Kamu dapat ilmu kemana? Dari apa? Melalui guru itu ini ya orang yang menyampaikannya. Guru dosen. Tapi sumber ilmu ada di mana? Ada di Quran dan hadis. Ini berarti ada di teks ya. Ada di teks atau buku atau kitab. Nah, nanti di antara teks itu ada teks agama, itu Al-Quran dan hadis, ya, fikih dan seterusnya. Ada teks non agama, pokoknya teks. Kamu kan belajar dari sini kan? Halo, kamu belajar kitab kan? Belajar buku kan? Belajar teks, ini adanya teks. Disitulah kamu memperoleh ilmu. Betul kan? Kamu baca buku, kamu tambah pinter. Kamu baca kitab, kamu tambah ngerti. Kamu baca Al-Quran, kalau Al-Quran hanya dibaca, tapi nggak dikaji, itu bukan ilmu. Kamu sering baca Al-Quran, tapi nggak ngerti artinya, itu bukan ilmu. Tapi apa? Praktek membaca Al-Quran. Dapat pahala nggak? Dapat, tetapi tidak dapat ilmu. Setelah kamu tanya, kamu baca Yasin, apa artinya Yasin? Nggak tahu. Nggak ada ilmu. Tapi kalau kamu ngerti ilmunya, kamu ngerti paham, kamu tadi baca Yasin, ya apa maksud Yasin itu? Bisa jelasin. Yasin ini diturunkan di Mekah, terus kemudian ini isinya begini, ini realitas begini. Menurut Ibnu Katsir begini, menurut At-Tabari begini, menurut Zamakhsyari begini, kamu dapat ilmu. Tapi kalau kamu nggak paham artinya, itu nggak dapat ilmu, kamu dapatnya mahal. Tapi kalau kamu mencari ilmu, dapat pahala nggak? Halo. Kalau orang mencari ilmu dapat pahala nggak? Pasti dapat.
asal niatnya ikhlas. Kalau kamu ke sini niatnya bukan ikhlas, kamu kenapa ikut pit? Ya, gimana lagi? Kalau nggak ikut saya nggak lulus. Itu namanya terpaksa. Orang terpaksa dapat pahala nggak? Halo? Orang terpaksa dapat pahala nggak? Kamu sholat terpaksa dapat pahala nggak? Puasa terpaksa dapat pahala. Kenapa kamu puasa Ramadan? Ya kalau nggak puasa saya nggak enak, nanti dianggapnya gimana? Masa orang Islam nggak puasa itu namanya terpaksa. Kalau kamu puasa, kenapa kamu puasa? Karena saya mencintai, karena saya Islam maka saya harus puasa. Atau puasa adalah kebutuhan saya. Ramadan nggak Ramadan saya puasa. Banyak banget ya. Itu. Nah, kalau kamu terpaksa kamu nggak dapat pahala. Ini penting, makanya niat ya. Sekarang tata niat kamu, niat hati kamu. Kamu pit itu jangan terpaksa. Kalau kamu terpaksa mukroha itu sudah nggak dapat pahala, nggak menyenangkan, dongkol ning ati, orang lihat apa-apa, balik-balik stres. Percaya sama saya. Tapi kalau kamu, kenapa kamu pit? Wah, ini kesempatan saya belajar. Belajar apa? Nah, ini nanti saya jelasin. Ini justru pit ini. Saya udah jenuh ini belajar terus baca buku, diskusi sama dosen. Sekarang saya mau belajar di tempat yang lain, di masyarakat. Nah, disinilah kamu akan memperoleh pahala. Senang. Sudah kamu senang, bahagia, tersenyum, syukur di sana dapat jodoh. Wow. Lu banyak itu yang dapat cinlok. Cinlok apa? Cinta. Biasanya jodohnya ada dua. Kalau nggak sesama teman dengan masyarakat. Banyak itu teman saya. Ya tempatnya di rumahnya Pak Kadus. Pak Kadusnya punya anak. Terus melihat kamu rajin banget, pintar ngaji. Pak Kadusnya lah ngomong, nak, kamu orang mana? Orang sini udah punya pacar belum? Gimana kalau terus berikutnya datang lagi langsung chat. Itu ada. Ada juga sesama teman, karena 40 hari pulang untuk terus. Ini nggak pernah ketemu, tiba-tiba 40 hari boncengan terus. Lama-lama cinlok juga kan? Itu ada. Tapi ada juga yang lama-lama bukannya cinlok tapi permusuhan. Tadinya senang, tiba-tiba semakin lama semakin tahu jeleknya, bau keringatnya nggak enak, aduh, semakin pisah. Ada juga macam-macam ya. Oke, intinya maksud saya gini. Teman-teman pit itu jangan terpaksa, harus niatkan litolabil ilmi, menuntut ilmu. Udah, teman-teman bahagia, mencari ilmu, dapat pahala, dapat ilmu, semuanya dapat. Syukur kalau ada tambahan tadi dapat jodoh atau dapat rezeki, ya enggak? Siapa dapat rezeki? Ini dagangan online atau punya dagangan apa? Kan bisa jaringan di desa itu, Pak. Boleh nggak kalau nanti buka warung di sini? Oh ya boleh, lumayan dapat lagi. Harus macam-macam lah. Atau kamu jadi guru di situ kan bisa. Itu banyak sekali. Oke, ya. Yang kedua, sumber ilmu itu ada di masyarakat. Masyarakat ini adalah realitas, ya. Sebenarnya realitasnya bukan masyarakat, ya. Realitas. Oke, di realitasnya aja. Pertama ada di teks, yang kedua di realitas. Realitas ada dua, ada tiga ya. Ada realitas alam, ada realitas budaya, dan ada realitas sosial. Orang dengar kan kategori ini? Halo? Ada realitas alam. Realitas alam contohnya apa? Halo? Realitas alam contohnya apa? Matahari, bumi, sungai. Coba dari sungai dapat ilmu nggak? Dapat. Kamu nggak usah jauh-jauh bergelut dengan tanah aja. Kamu perhatikan tanah, kamu gali tanah. Loh, ternyata itu tanah. Ternyata ada pasir, ini ada batu. Ini orang lagi menggali batu, dia lagi menggali tanah, bikin saluran. Ternyata baru setengah meter itu sudah ada batu besar banget. Kamu berpikir batu ini dari mana? Batu itu makhluk hidup atau makhluk mati? Terus kemudian batu di dalam tanah itu dari mana? Apakah muncul Allah masih batu dalam tanah
atau itu nya jin atau apa, lalu kenapa bisa ganti? Itu namanya ilmu pertanahan. Loh, dari tanahnya kok bisa berganti? Dari sawah kok bisa dapat ilmu enggak? Dapat ilmu pertanian. Itu namanya alam. Nggak usah jauh-jauh ke bulan lah. Di bumi aja, bumi itu banyak sekali. Ilmu pertanahan, ilmu pertumbuhan, ilmu perhewanan. Coba kamu belajar dulu. Kenapa nama undur-undur itu kok jalannya? Kenapa nggak maju? Pernah nggak maju kira-kira? Terus apa manfaatnya undur-undur? Wama khalaqta hadza batila, kata Allah, kan Allah tidak akan menciptakan sesuatu sia-sia, pasti ada manfaatnya. Lah itu terus kamu coba kamu benar semut, apa manfaatnya semut bagi manusia? Apa manfaatnya ular? Semua alam ini adalah ilmu. Dan kamu kembangkan itu jadi ahli kamu. Ahli, ada orang ahli ularologi. Tidak ada ularologi. Ahli ular, ahli buaya, ahli manuk, ahli macam-macam. Karena dia mendalami pada satu bidang tertentu di alam. Ini namanya nanti di ilmu eksak. Ini biasanya ke sains. Oke, ada juga realitas budaya. Realitas budaya contohnya apa? Apa? Gotong royong, kunjungan, terus muludan, seni, tari, sastra, manuskrip, ini budaya. Etika, ya tadi ada gotong royong, kamu bisa lihat. Gotong royong itu bukan alam, tapi ini adalah bagian dari perilaku manusia. Tapi yang benar budaya. Nanti ada realitas lagi, realitas sosial. Ini semuanya beririsan, tapi berbeda. Kalau realitas sosial itu adalah sekumpulan individu, realitas sosial. Nah ini masyarakat. Lah teman-teman bisa memperoleh ilmu dari teks, ya. Oke, dari teks ini udah selesai lah. Kalian udah belajar berapa tahun di sini? Halo? 3 tahun. Sudah ada yang 4 tahun. Oke, 3 tahun. Udah berapa buku yang kamu baca?